Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-siyam wal Qur'anu yusaffi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi bukan hanya Rasulullah yang memberi syafaat. Puasa kita, bacaan Quran kita, khatam Quran kita itu juga kata Nabi SAW di hari kiamat nanti akan memberikan pertolongan yang disebut dengan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Qur'an? Ya Allah, orang ini, hamba ini, dia rela meninggalkan makan dan minumnya untuk saya. Dia rela tinggalkan makan dan minumnya untuk sengaja berpuasa mengharap ridhamu ya Allah. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuk hamba ini. Al-Quran datang, Al-Quran juga membela. Ya Allah, ya Rabb, hamba ini malam harinya dia kurangi jatah tidurnya. Coba bayangkan, dia nggak tidur malam banyak-banyak. Kenapa? Untuk apa? Untuk dia membaca Al-Quran ketika sholat tarawih, ketika qiyamul lail, ketika tahajud. Dia banyak baca Al-Quran, mendengarkan imam baca Al-Quran. Makanya kebiasaan ulama dulu itu baca tarawihnya minimal 1 malam itu 1 juz. Bahkan ada yang 1 malam 3 juz. Itu ulama terdahulu tuh luar biasa. 11 rakaat atau 20 rakaat itu dibaca 3 juz. Ada yang 10 juz, itu seperti sahabat zaman dulu. Kalau Nabi SAW, qiyamul lailnya di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu sama. Bagaimana samanya? Qiyamul lailnya kan 8 rakaat plus 3 witir itu. Bacaan rakaat pertamanya itu 5 juz. Terus 5 juz satu kali berdiri. Nah, kira-kira kita kuat nggak itu begitu ya? Nah, nggak kuat tuh, keram gitu kita. Bengkak-bengkak itu kaki kita. Kalau kita bengkak kakinya kenapa? Asam urat. Kalau Nabi bengkak kakinya kenapa? Karena lama baca Quran ketika berdiri dalam sholat qiyamul lail. Itulah generasi emas Islam. Hubungan mereka dengan Al-Quran begitu luar biasa. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah, mari kita sama-sama hidupkan, syiarkan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quranul Karim. Baik di dalam sholat-sholat kita maupun dalam keseharian kita. Sisihkan waktu, berikan waktu yang utama untuk membaca dan menghatamkan Quran. Masa dalam 1 tahun kita nggak pernah hatam Quran? Aib bagi seorang muslim, aib. Dan lebih aib lagi kalau di bulan Ramadan kita nggak pernah hatam Quran. Hambar puasa Ramadan kita ibarat makanan nggak ada garamnya, nggak ada rasa. Seperti itu orang kalau puasa tapi nggak baca Quran, orang puasa tapi nggak hatam Quran sebulan. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, mendidik keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan menghidupkan nilai Al-Quran di tengah kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Hari ini kita sudah puasa hari keberapa? Hari ke-6, ada yang hari ke-6, ada yang sudah hari ke-7. Betul? Alhamdulillah. Walaupun berbeda hari memulainya, tapi tolong jangan ribut. Karena perbedaan itu hanya perbedaan ijtihadiyah. Perbedaan furu' dalam metode cara menetapkan tanggal pertama bulan Ramadan.
Kita harus malu. Orang-orang di luar agama kita menentukan hari rayanya yang bagian dari akidah itu berselisih. Bahkan harinya bedanya jauh. Hari Natal menurut Katolik 25 Desember. Juga Protestan. Tapi yang Ortodoks, Koptik, dan sekte-sekte lainnya itu tanggal 7 Januari. Itu bedanya 2 minggu, tapi nggak ada yang ribut. Nggak kayak kita orang Islam. Ribut beda seharinya sampai alam dunia akhirat. Ya, jangan sampai ya. Ini masalah fikih. Jangan dibawa-bawa masalah akidah. Kalau beda hari sesat. Nggak. Mari kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 7857 dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah, di mana Nabi SAW menyatakan ada 5 keutamaan untuk umatku di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum saya. 1, kalau malam pertama Ramadan Allah akan memandang setiap hamba-hambanya yang bertekad, yang mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua kata Nabi, apa keutamaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu adalah bau mulut. Ya. Bau mulutnya orang puasa ketika sore hari, itu udah mulai baunya ngambrang. Tapi ngambrang-ngambrangnya enggak bau kayak bau jengkol gitu. Jadi kalau ada bau-bau jengkol sore hari, itu patut dicurigai dia enggak puasa itu siang. Karena makan jengkol ya. Ini baunya beda, bukan bau jengkol. Dia bau mulut karena apa? Kering. Enggak masuk minuman, enggak masuk makanan, sehingga baunya lain. Dan kata Nabi SAW, bau mulutnya orang berpuasa itu ketika sore hari itu lebih indah, lebih wangi daripada wangi minyak kasturi. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, para malaikat itu selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Muhammad setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan. Enggak berhenti-berhentinya. Yang keberapa? Yang keempat, Allah perintahkan surga untuk mempercantik diri, untuk berhias, untuk menyambut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam artian apa? Ini arti kiasan bahwa surga itu merindukan kita. Nggak seperti bulan-bulan biasanya. Kalau kita bulan-bulan biasa, kita yang mesti ngejar-ngejar surga, merindukan surga. Tapi ketika bulan Ramadan, surga itu mengejar-ngejar kita dan merindukan kita, hamba Allah yang sedang berpuasa. Serta yang kelima kata Nabi SAW, keutamaannya adalah pada akhir malam bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya yang berpuasa. Lalu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Enggak. Malam Lailatul Qadar beda lagi, bos. Ya. Malam Lailatul Qadar itu ente dapat pahalanya ibadah lebih banyak, lebih baik daripada pahala ibadah sebanyak 1000 bulan. Tapi Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan di malam terakhir Ramadan itu buat seluruh hambanya. Sebagai apa? Upah, imbalan atas jerih payah, kesungguhan dari hamba-hamba yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kalau kita bekerja di akhir bulan, kita menerima upah kerja kita dari pemilik pekerjaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan 5 keutamaan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam hari ini adalah tentang keutamaan Al-Quran.
Puasa dan Al-Quran ini di bulan suci Ramadan memiliki hubungan yang istimewa. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Demikian kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya bagaimana kata para ulama? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini karena hanya satu alasan. Alasannya apa? Kenapa enggak di bulan lain Allah wajibkan kita puasa? Kenapa harus di bulan Ramadan? Jawabannya ya ayat itu tadi. Karena Allah di bulan Ramadan menurunkan Al-Quran, makanya kita disuruh puasa di bulan turunnya Al-Quran. Untuk apa? Dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Kita selalu memperingati malam nuzulul Quran. Kalau tidak salah di masjid ini diumumkan. Ada tulisannya, ada peringatan nuzulul Quran. Memperingati turunnya Al-Quran itu bukan cuma tanggal 17 Ramadan. Ya. Kita ini puasa sebulan penuh itu dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran. Jangan salah. Saking istimewanya bulan turunnya Al-Quran itu, kita disuruh oleh Allah berpuasa dalam rangka mensyukuri ini. Jadi syukuran atas nikmat turunnya Al-Quran itu apa? Dengan kita berpuasa sebulan penuh. Maka itu kata para ulama, kalau saudara berada di bulan Ramadan tapi tidak ada in touch dengan Al-Quran, ya, itu sangat rugi. Kalau Anda puasa, letih, lelah, sebulan penuh, tapi nggak pernah baca Quran, nggak pernah khatam Quran walau sekali, rugi. Karena itu didikan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW itu betul-betul menjadikan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk tadarus Al-Quran, menghatamkan Quran berkali-kali. Paling sedikit mereka itu menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan seminggu sekali. Paling sedikit. Meningkat lagi 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali. Jadi 1 hari 10 juz bacanya. Baik baca melihat mushaf atau baca dengan hafalan. Ya, kalau kita nggak sanggup dua-duanya. Ya, baca mushaf 1 hari 10 juz saja mata udah kunang-kunang. 1 juz tuh udah kunang-kunang mata ya. Apalagi 10 juz ya. Mungkin keluar air mata. Bukan karena nangis, tapi karena pusing. Di akhir Ramadan 10 hari terakhir, para sahabat itu khatam Quran sehari sekali. Itu kebiasaannya mereka, Masya Allah. Ya paling tidak kalau kita tidak bisa mendekati seperti itu, ya kita paksa diri kita ini minimal sekali dalam 1 bulan Ramadan itu harus khatam. Tiap habis sholat fardu, ya 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, jadi 10 lembar. Itu 10 lembar sudah 1 juz. Kalau ingin yang 1 minggu khatam Quran, pakai rumusnya apa? Fami bisyauqin. Hari pertama baca surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Hari kedua mulai Mim dari surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Ya. Kemudian hari ketiga mulai dari surat Yunus, ya Fami, Fa Mim Ya, ya-nya Yunus. Yunus sampai surat An-Nahl. Ya. Hari keempat Ba, mulai dari surah Bani Israel atau surat Al-Isra juz 15. Sampai surat apa? Sampai surah sebelum Asy-Syu'ara ya. Shin yang kelima itu mulai surat Asy-Syu'ara sampai sebelum surat Qaf ya. Kemudian setelah itu Waw setelah surat Asy-Syu'ara, lalu hari ke-6 itu bacanya mulai dari surat Was-Saffat sampai surat Qaf. Hari ke-7 surat Qaf sampai surah An-Nas. Itu rumus yang dipakai oleh para ulama salaf kita generasi terdahulu. Kenapa demikian?
Karena kalau kita berpuasa juga membaca Quran, dua-duanya ini nanti kata Nabi SAW akan membela kita, akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, as-siyam wal Qur'anu yusaffi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi bukan hanya Rasulullah yang memberi syafaat. Puasa kita, bacaan Quran kita, khatam Quran kita itu juga kata Nabi SAW di hari kiamat nanti akan memberikan pertolongan yang disebut dengan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, orang ini, hamba ini, dia rela meninggalkan makan dan minumnya untuk saya. Dia rela tinggalkan makan dan minumnya untuk sengaja berpuasa mengharap ridhamu ya Allah. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuk hamba ini. Al-Quran datang. Al-Quran juga membela. Yaqulu, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkata Al-Quran ini, ya Allah, ya Rabb, hamba ini malam harinya dia kurangi jatah tidurnya. Coba bayangkan. Dia nggak tidur malam banyak-banyak. Kenapa? Untuk apa? Untuk dia membaca Al-Quran ketika sholat tarawih, ketika qiyamul lail, ketika tahajud, dia banyak baca Al-Quran, mendengarkan imam baca Al-Quran. Makanya kebiasaan ulama dulu itu baca tarawihnya minimal satu malam itu 1 juz. Ya, minimal 1 juz. Bahkan ada yang 1 malam 3 juz. Itu ulama terdahulu tuh luar biasa. Itu 11 rakaat atau 20 rakaat itu dibaca 3 juz. Ada yang 10 juz, itu seperti sahabat zaman dulu itu. Kalau Nabi SAW, ya, qiyamul lailnya di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu sama. Bagaimana samanya? Ya, beliau qiyamul lailnya kan 8 rakaat plus 3 witir itu. Bacaan rakaat pertamanya itu 5 juz. Terus 5 juz satu kali berdiri. Nah, kira-kira kita kuat nggak itu begitu ya? Nah, nggak kuat, itu keram gitu kita. Bisa bengkak-bengkak itu kaki kita. Kalau kita bengkak kakinya kenapa? Asam urat. Kalau Nabi bengkak kakinya kenapa? Karena lama baca Quran ketika berdiri dalam sholat qiyamul lail. Itulah generasi emas Islam. Hubungan mereka dengan Al-Quran begitu luar biasa. Maka ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan apa? Bahwa di dalam Al-Quran itu kata beliau, ini dalam hadis Bukhari ya, nomor hadis 4739, ada beberapa surat, dia menyebutkan apa? Surat Bani Israel, surat Al-Kahfi, surat Maryam, Toha, dan Ibrahim, Al-Anbiya, itu adalah minal itaqil uwal wa min tiladi. 5 surat yang ada di tengah-tengah Al-Quran, ya, kalau saudara buka pertengahan Al-Quran itu juz 15, itu ada mulai dari surat Al-Isra, Bani Israel. Setelah itu surat Al-Kahfi. Setelah itu surat Maryam. Urutannya begitu. Setelah surat Maryam, surat Toha. Setelah surat Toha, surat Al-Anbiya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu adalah surat-surat yang terdahulu pertama awal-awal turun di Makkah dan isinya sangat menakjubkan. Al-Itaq, dari kata Al-Atiq. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Wa min tiladi, dan itu surat-surat pertama yang saya hafal di luar kepala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Sahabat itu ketika membaca itu mereka ya menyadari isi yang dibaca. Mereka memahami isi yang dibaca. Mereka mengagumi isi yang dibaca. Apa yang dibacanya surat Al-Isra? Isinya tentang apa? Roadmap, peta jalan, bagaimana umat Rasulullah ini bisa membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau kita mau perjuangan sekarang membela Palestina, merebut Baitul Maqdis dari tangan Zionis, ya kita harus kuasai surat Bani Israel itu. Gak bisa kita cuma teriak-teriak slogan-slogan Israel go to hell gitu ya. Amerika kita setrika, nah, itu slogan lama itu. Kalau mau mengalahkan dominasi Amerika dan Israel itu apa? Dengan Quran, Bani Israel, surat Bani Israel.
Itu rahasianya ada di situ kalau ente mau ngalahin Yahudi. Surat Al-Kahfi, Anda akan terbebas dari segala macam fitnah-fitnah di dunia kalau kita menerapkan ayat-ayat yang ada dalam kisah-kisah di surat Al-Kahfi. Itu semua tentang negeri Sam dengan Baitul Maqdis. Surat Maryam, kisah tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam, bagaimana kelahirannya, bagaimana situasi di masa itu, yaitu menggambarkan betapa kita harus memegang teguh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah, mari kita sama-sama hidupkan, syiarkan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Qur'anul Karim. Baik di dalam salat-salat kita maupun dalam keseharian kita, sisihkan waktu. Berikan waktu yang utama untuk membaca dan menghatamkan Quran. Ya. Masa dalam 1 tahun kita nggak pernah hatam Quran? Aib bagi seorang muslim, aib. Dan lebih aib lagi kalau di bulan Ramadan kita nggak pernah hatam Quran. Ya. Hambar puasa Ramadan kita ibarat makanan nggak ada garamnya, nggak ada rasanya. Seperti itu, orang kalau puasa tapi nggak baca Quran. Orang puasa tapi nggak hatam Quran sebulan. Ya, dia seperti makan, bergizi makanannya tapi hambar, nggak ada rasanya. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, mendidik keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan menghidupkan nilai Al-Quran di tengah kehidupan kita. Demikian, barakallahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu
Tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.